Inilah bagian yang paling mengejutkan. Dalam inspeksi ini, ditemukan bahwa pencucian bahan makanan masih dilakukan di lantai dengan menggunakan baskom atau bokor. Tidak ada wastafel standar di area persiapan utama. Gubernur Sherly Juanda tampak tertegun melihat realitas ini. Cuci bahan di mana? Bahan potong cuci itu di mana? Kita pakai Di lantai gini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik piring makan siang anak-anak sekolah kita? Program makan bergizi gratis adalah harapan besar bagi masa depan generasi Maluku Utara. Namun, sebuah laporan mengejutkan tentang gangguan kesehatan siswa membawa kita pada kenyataan pahit di lapangan. Hari ini, kita akan mengikuti sidak mendadak Gubernur Sherly Juanda, bukan sekedar seremoni. Ini adalah upaya membongkar SOP yang diabaikan dan memastikan bahwa setiap rupiah pajak rakyat berubah menjadi gizi. di bokor, baskom, ingat dikasih ini untuk sayur saja. Kalau pencucian kompres di luar. Pukul 12 malam, saat sebagian besar dari kita terlelap, aktivitas di dapur MBG sudah dimulai. Mengapa sepagi itu? Proses memasak sayuran dimulai sejak jam 3 pagi untuk makan siang yang baru akan disantap jam 12 siang. Rentang waktu 9 jam ini adalah zona merah bagi pertumbuhan bakteri jika sistem penyimpanan tidak sempurna. Gubernur Sherly Juanda mempertanyakan apakah nutrisi masih tersisa dalam sayuran yang sudah layu sebelum dimakan. Ini masak jam segini buat jam berapa? Ini masak jam segini buat antar ke sekolahnya jam berapa? Sekarang ada yang kalau yang sekarang ini yang agak siang ini. Siang jam berapa? Siangnya jam berapa? Siangnya pengantaran dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kan ibu tergantung sekolah yang memang makanya itu sudah itu kan 3.000. Itunya dari mana? Loading bahan makanannya dari mana? Masanya di mana? Kakak dari jam berapa? Ya Bu. Masanya dari jam berapa? Kalau proses masak kita ini kan mulai proses masak dari jam 12 nanti untuk masak sayuran itu biasanya mulai dari jam 3 dan tetap ada yang jam 5. Jam 3, jam 5. Ya, karena ada yang makan pagi, ada yang makan siang. Dari jam 3 pagi udah masak. Iya, mulai proses masaknya itu jam 3. Terus anak-anak makannya jam berapa? ada yang makannya pagi, jam 9 ada yang di siang. Makanya kita masak di tempat yang dapur. Pertama kita olah Cuci di mana? Cuci. Bahan disiapin di mana? Ini area persiapan. ya, Wastafel mana? Wastafel. Keluar ada yang untuk area yang kompleks. Waktu masak ada wastafel di sini. Wastafelnya, ada ya. Ada area persiapan untuk air. Cuci bahan di mana? Bahan potong cuci itu di mana? Kita pakai Di lantai gini? di bokor, baskom, kita ingat dikasih ini untuk sayur saja. Kalau pencucian kompres di luar. Ini supply berapa sekolah?
masa jam segini buat jam berapa? Ini masa jam segini buat antar ke sekolahnya jam berapa? Sekarang ada yang kalau yang sekarang pagi sudah selesai ini antara siang ini. Siang jam berapa? Siangnya jam berapa? Ya, kantor dari jam 12 sampai jam 3. Kan ibu tergantung sekolah yang memang makanya itu sudah ada. Ini yang paling bagus ya? Iya, ada satu lagi Kota Baru. Masih. Perjalanan hari ini berakhir dengan banyak catatan. Dari Ternate, gubernur langsung bertolak ke Sevivi untuk agenda lainnya. Meski tubuh terasa lemas dan cuaca tidak bersahabat, inilah dedikasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di jalurnya. Program makan bergizi gratis adalah cita-cita mulia nasional yang selaras dengan asta-cita Presiden. Namun, di Maluku Utara, keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran dan disiplin para pelaksana di lapangan. Mari kita kawal bersama, karena setiap anak berhak atas makanan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyehatkan dan aman. Perkenankanlah kami mewakili Badan Anggaran DPRD untuk menyampaikan laporan tentang proses dan hasil pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Dari jumlah 9 fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara, semuanya menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Secara umum, ke-9 fraksi tersebut memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada prinsipnya, ke-9 fraksi tersebut menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta ketua-ketua fraksi atas kerjasama, masukannya, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung. APBD 2026 yang telah disepakati dengan komposisi sebagai berikut: pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending, yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20%, tetapi dalam RAPBD 2026 kita Maluku Utara pendidikan 32,8%. Mengapa? Karena belanja pegawai, belanja BOSP itu di total tidak ada yang bisa dikurangi, sedangkan pendapatan APBD kita secara total APBD-nya hanya 2,7 triliun. Belanja pendidikan hampir 900 miliar, sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatory 20% naik menjadi 32,8%. Kemudian infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8
atau nilainya kurang lebih hampir sekitar 900 miliar. Belanja pegawai 37,95%, dan pelayanan dasar serta standar pelayanan minimum SPM total anggaran 59 miliar pada bidang pelayanan dasar, dan kemudian kami juga memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Asta Cita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggratiskan uang komisi melalui program BOSDA kepada seluruh sekolah menengah SMA, SMK, SLB se-Maluku Utara. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahunnya kepada Universitas Akreditasi B di Maluku Utara. Kami juga mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Asta Cita dari Pak Presiden Prabowo dengan membangun jalan akses dan penyediaan bibit serta alat pertanian. Dan selain dari itu kami juga mendukung kegiatan MBG, kegiatan Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan, di mana Pak Presiden Prabowo telah dengan programnya yang sangat baik membagi Smart TV kepada semua sekolah yang ada di Maluku Utara. Setiap sekolah mendapatkan satu. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya, sehingga ketika Smart TV tiba ada internet, sehingga Smart TV-nya bisa dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Selain dari itu, berdasarkan data BPS 2 hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara di kuartal 3 pertumbuhan ekonominya 39%, dan kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 39% itu belum tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh DPRD, bekerjasama juga kami dengan BPK RI, bekerjasama juga dengan Forkopimda dan seluruh OPD, bagaimana kita memikirkan strategi-strategi out of the box sehingga PAD yang dimiliki atau PAD yang dapat kita koleksi nanti mencerminkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tertinggi se-Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya dengan pertumbuhan ekonomi menurunkan pengangguran dari 6% menjadi 4%, dan kemiskinan dari 6% menjadi 5,8%, tetapi kami menyadari masih banyak PR yang harus kami lakukan sehingga pemerataan pembangunan itu inklusif, terutama didasarkan bagi mereka petani dan nelayan. Dan kemudian menjawab terkait Transkiaraha. Transkiaraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibu kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Sofifi telah menjadi ibu kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini, studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport, ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Transkiaraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki
akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwip, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiaraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiaraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami, bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiaraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di era APBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk Sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut, sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk Sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10% dari total belanja infrastruktur tahun ini, atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses, banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara.